Baik, selamat sore, saudara. Sore Pak. Iya, kita hari ini akan bahas topik mengenai finite state automata. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait dengan posisi teori bahasa automata yang merupakan sebuah teori untuk mendasari teknik kompilasi, ya, ini yang nantinya akan menjadi penerjemah antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Nah, beberapa tipe grammar, ya, tata bahasa yang sudah kita pelajari adalah tipe 0 sampai dengan tipe 3, yang dimana tipe 3 itu adalah suatu grammar yang reguler, yang nantinya dapat diterima oleh finite state automata ini. Nah, pada pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas mengenai bagaimana kalau diketahui otomatanya, kemudian bentuk grammarnya bagaimana. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau yang diketahui adalah grammarnya dulu, ya, tata bahasanya, maka bagaimana bentuk dari finite state automata ini. Nah, di sini kita melihat bahwa finite state automata di sini sebagai sebuah model, gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ditetapkan grammarnya, ya, jadi ada grammarnya, kemudian sehingga kita bisa menentukan atau menulis atau menyusun suatu string itu sesuai dengan grammar tadi, dengan tata bahasa tadi. Nah, sehingga kalau sudah diketahui grammarnya, tata bahasanya ditetapkan, kemudian kita bisa menyusun bagaimana model dari otomatanya. Nah, dengan automata ini, ya, ini mesin otomatis di sini, mesin abstrak di sini, kita bisa nanti akan menghasilkan string atau suatu bahasa yang bisa diterima oleh mesin itu. Jadi artinya kita bisa melihat atau memproduksi. Ya. Jadi mesin tadi akan memproduksi, karena dalam mesin ini akan muncul suatu jawaban apakah sebuah string itu diterima atau ditolak. Ya. Jadi apakah sebuah rangkaian simbol-simbol tadi itu diterima atau ditolak. Ya, di sini. Nah, tata bahasa yang sudah kita bahas itu adalah tata bahasa untuk bahasa formal yang intinya terdiri dari satu sistem yang terdiri dari 4 komponen, yakni yang pertama adalah himpunan dari terminal, ya, kemudian atau himpunan dari variabel dan atau non terminal, kemudian start, ya, start state-nya, jadi awalnya bagaimana, kemudian aturan produksi, ya, jadi himpunan dari aturan produksi. Semua itu kita dirangkai dari jadi satu menjadi sebuah tata bahasa atau grammar. Ini yang pertama adalah untuk tata bahasa yang reguler yang diterima oleh finite state automata, di mana yang di sisi kiri itu hanya boleh ada sebuah non terminal, gitu ya. Kalau di sebelah kanannya itu boleh terminal saja atau gabungan antara terminal dan non terminal. Tetapi kalau ada gabungan terminal dan non terminal, maka non terminalnya itu hanya boleh satu, dan itu pun harus di sebelah kanan. Itu bentuk dari tata bahasa reguler. Oke, nah, suatu mesin otomatis yang menerima bahasa dari tata bahasa reguler ini adalah finite state automata. Automata dengan finite, dengan state yang berhingga ini. Yang sudah kita juga sudah kenal beberapa contohnya itu. Jadi untuk finite state automata ini adalah sebuah mesin abstrak yang berupa model matematika
dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa yang paling sederhana ya, di dalam bahasa reguler. Nah, memiliki state yang berhingga ya, yang dapat berpindah dari satu state ke state lain itu berdasarkan input atau fungsi transisi. Tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori dan hanya bisa mengingat state yang terkini. Nah, mekanisme kerja finite state automata ini dapat diaplikasikan pada elevator, pada text editor, kemudian untuk analisa leksikalnya, kemudian pencek parity, lalu protokol untuk komunikasi jaringan. Ini beberapa implementasi dari mekanisme kerja dari finite state automata. Nah, ini contoh populer ya untuk yang finite state automata itu adalah ini. Jadi mesin penjual otomatis atau vending machine. Jadi implementasi pada struktur pada vending machine ini menggunakan struktur mekanisme dari finite state automata. Nah, jadi ini dapat menjadi sebuah ilustrasi untuk finite state automata. Jadi bagaimana sebuah mesin otomatis, mesin abstrak itu dapat bereaksi. Ya, dia bereaksi berdasarkan inputan, ya. Ini dan dia akan bergerak, akan bekerja, akan bereaksi kalau misalkan rangkaian dari inputan tadi akan mencapai final state atau state akhir. Jadi seperti ini misalkan mesin menyediakan berbagai variasi minuman, snack, ya, menerima uang koin atau kertas. Setelah memilih item yang diinginkan, maka customer itu dapat memasukkan ya dari koin atau uang yang cukup ini, sehingga customer dapat memilih memilih itemnya. Nah, jika dana yang dimasukkan oleh customer tadi minimal sama dengan harga dari item yang kita pilih, maka mesin akan bergerak. Ya, jadi dia akan mengeluarkan itemnya. Ya, jadi dia akan mengeluarkan itemnya. Kemudian kalau misalkan ada kembalian, maka dia akan mengeluarkan kembaliannya. Begitu item sudah diambil oleh customer, kemudian kembalian juga sudah diterima, maka mesin ini akan kembali ke posisi semula di state awalnya ini. Jadi sehingga dia standby untuk bisa melayani customer berikutnya. Ini. Jadi ini mekanisme yang ada pada mesin penjual otomatis, gitu ya, seperti itu, dan itu merupakan gambaran atau ilustrasi dari mesin otomata kita, ya, jadi finite state automata. Ya, sehingga kalau misalkan ini diformalisasi, nah, kemudian di dalam formalisasi itu kita mesti dalam membuat otomata dari mesin penjual itu, ya mesti ada command data dulu. Jadi inputan yang boleh dimasukkan di dalam mesin itu apa saja. Misalkan koinnya ada berapa. Itu contohnya misalkan seperti ini. Kalau ini adalah berarti alfabet yang diterima oleh mesin tadi adalah 2 dan 5. Ya, jadi ini inputan yang bisa diterima oleh mesin adalah 2 dan 5. Oke, kemudian sehingga dengan inputan ini, ya, kemudian dengan tujuannya adalah harga itemnya adalah $4, maka bisa disediakan beberapa tahapan, ya, jadi beberapa step, ya, state yang di sini yang nantinya akan bekerja. Ya. Jadi yang pertama state-nya adalah 0, ya. Nah, untuk mencapai $4 kemungkinan kombinasinya adalah 2, kemudian ditambah 2, ya. Kemudian atau juga ada kombinasi karena 5 juga boleh dimasukkan, maka kemungkinan 2 lalu 5, itu untuk bisa melampaui mencapai $4. Atau langsung 1 kali 5, ya, 1 kali masukkan inputan 5, gitu. Sehingga begitu seperti ini, kalau 2 dengan 2, maka begitu diberi 2, maka masuk ke state 2, kemudian dari state 2 lalu diberi inputan 2 masuk ke state 4. Ini tadi atau dengan rute yang tadi yang
kemungkinan kedua, yakni diberi inputan 2 masuk ke state 2, lalu diberi inputan 5 masuk ke state 7. Oke, kemudian atau mungkin dari start ya sudah langsung diberi inputan 5 sehingga langsung ke state 5. Jadi sudah mencapai minimal $4 sebagai harga item tadi. Nah, sehingga begitu sudah sampai pada $4, maka dia tanpa inputan ya. Jadi ini merupakan nanti ini termasuk non deterministik ini, non deterministik karena ada ini transisi kosong ya. Jadi transisi kosong. Jadi ada epsilon di sini yang dimana setelah mencapai state 4 di sini maka mesin akan berpindah secara otomatis ke state ini return 0 ya. Jadi karena diberikan kembaliannya 0 karena sudah harganya 4 terpenuhi. Atau kalau berada di state 7 ya tanpa inputan dia akan loncat ke state rate 3, return 3, memberikan kembalian 3. Atau kalau dia sudah sampai pada state 5 maka dia akan masuk ke meloncat langsung ke return 1 sehingga memberikan kembalian 1. Begitu ya. Ini. Nah, nanti dalam rangka kita menyusun atau mengkonstruksi automata ini ya akan lebih kompleks lagi ya. Mungkin kalau misalkan di rupiah itu kan koinnya ada berapa ya. Jadi mungkin ada yang 200 ya, 200, 500, 1000 ya ini. Lalu harganya berapa ya. Jadi sehingga koin yang boleh dimasukkan berapa. Nah, lalu kemudian kita gunakan untuk membuat suatu daftar dari kombinasi ya, dari koin-koin yang bisa dimasukkan tadi untuk mencapai harga tertentu. Oke, ini adalah salah satu dari formalisasi ya, jadi abstrak dari pemodelan untuk mesin otomata untuk ini vending machine tadi. Nah, sebagaimana sudah sering kali kita lihat ya, jadi bagaimana bentuk dari automata ya. Jadi automata itu digambarkan dengan graf berarah seperti ini, di mana lingkaran ini menyatakan state-nya ya. Jadi lingkaran menyatakan state, kemudian lingkaran yang ada double ini ya, double lingkaran ini menyatakan final state. Kemudian untuk state yang ada ini tanda panahnya yang masuk tapi tanpa ada ada state awalnya, state asalnya, maka ini merupakan sebuah final state. Oke, nah kemudian label lingkaran sudah nama state, lalu busur. Nah ini busur ini ya, ini tempatnya untuk kita input. Lalu jadi untuk menunjukkan kalau diberi inputan ya maka dia akan masuk. Jadi seperti ini kayak state event itu kalau diberi inputan 0 ya di sini simbol input ya, yang bisa dimasukkan ke 01 ya, kalau diberi inputan 0 dia akan kembali ke dirinya sendiri. Kemudian state event ini kalau diberi inputan 1 dia akan ke state out ya. Ini state out kalau diberi inputan 0 ya, dia akan kembali ke dirinya sendiri, tapi kalau diberi inputan 1 dia akan ke event. Nah, ini adalah arti dari simbol ini pada graf transisi finite state automata ya. Jadi digambarkan dengan directed graph atau graf berarah. Secara formal finite state automata dinyatakan dalam 5 tuple ya. Jadi 5 tuple M sama dengan Q, sigma, delta, S dan F ini ya. Nah, di mana Q itu merupakan himpunan berhingga dari state ya. Jadi himpunan berhingga dari state ada berapa banyak state nantinya. Kemudian sigma itu adalah himpunan berhingga dari simbol ya, simbol-simbol input ya. Kalau misalkan di dalam nanti dalam tata bahasanya ini biasanya ya ini umumnya ini adalah umumnya ini merupakan sebuah state tadi adalah merupakan sebuah non terminal ya. Jadi sebuah non terminal kemudian atau variabel ya, huruf besar. Sementara yang di sini himpunan berhingga dari simbol-simbol input ya, simbol-simbol input ini
menunjukkan adanya dia adalah terminal, ya, biasanya diberikan dengan huruf kecil. Kemudian delta itu merupakan himpunan dari rules, aturan, dari aturan perpindahan, ya. Aturan perpindahan, jadi artinya kalau misalkan sebuah state diberi inputan sesuatu inputan, lalu dia akan bergerak ke state mana. Nah, beberapa buku ini atau sumber ini tidak menulis delta, tetapi menulis R, ya. Jadi rule, ya, untuk menunjukkan itu merupakan fungsi dari transisi. Kemudian start state, ya, S kecil, ya. Jadi start state ya, itu adalah himpunan dari Q, ya. Jadi himpunan dari Q yang ini hanya satu. Jadi start state atau state awal itu hanya satu. Sementara untuk F, ya, jadi F itu himpunan dari final state. Jadi artinya bahwa final state atau state akhir ini bisa lebih dari satu, ya, sehingga dia merupakan sebuah himpunan. Ini secara formalnya ini di FSA itu dinyatakan dalam 5 tuple M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F. Oke, ini contoh pada komponen FSA, ya. Jadi contoh pada komponen FSA. Oke, nah di sini dinyatakan bahwa sesuai dengan bentuk formulasi umum tadi adalah ini. Jadi sehingga seperti yang contoh ini adalah Q-nya ini terdiri dari himpunan even dan odd, kemudian sigmanya atau alfabetnya adalah 1 dan 0, kemudian start state-nya adalah ini even, kemudian final state-nya itu hanya satu state, ya ini odd ini. Nah, sementara deltanya itu aturan produksinya seperti itu. Aturan transisinya, ya. Jadi even kalau diberi inputan 0 dia akan ke even. Jadi even diberikan inputan 1 maka dia ke odd, kemudian odd diberi inputan 0 dia akan ke odd sendiri, kemudian odd diberi inputan 1 dia akan ke even. Nah, ini yang hasilan yang diberikan oleh contoh mesin otomata, ya. Jadi hasilannya, jadi misalkan ini adalah mesin otomata untuk pengecek warranty ganjil, ya. Sehingga ya, kita nanti akan bisa melihat, ya, bagaimana parity, ya, yang string yang diterima oleh mesin ini. Ya, jadi seperti ini. Mesin otomata pengecek parity ganjil, artinya dia akan mengidentifikasi apakah string tadi akan memiliki banyaknya bit 1 ganjil atau tidak. Jadi berapa banyaknya bit satunya, ya, ganjil atau genap, ya, sehingga ini odd atau even. Nah, yang diterima itu adalah string yang banyaknya satunya itu genap, satunya itu ganjil, ya, satunya ganjil, sehingga ini di odd, ya, maksudnya. Seperti misalkan input 1101, nah, di sini satunya ganjil, ya, satunya ganjil, ya, sehingga kita akan bisa melihat, ya, coba ini dari even lalu dia masuk ke 1, kemudian balik lagi 1, kemudian 0, nah ini muter di sini, lalu 1. Oke, ya, hingga terakhir berada di odd, ya, maka dia akan diterima. Berarti benar bahwa ini string ini memiliki bit 1 sejumlah ganjil, ya. Kemudian yang diterima lagi ini 0100, ya. Jadi 0, ya, kemudian 1, ya. Kemudian nah ini 0, nah bisa lagi 0 lagi seperti ini, ya. Dia akan berhenti di odd. Atau inputan nih 10101, ya, oke. Jadi dari 1, ya, kemudian 0, ya, muter di sini, lalu 1, kemudian 0, muter di sini, lalu 1, ya, maka dia diterima. Ya, sementara untuk yang inputan 101, ya, 1, kemudian 0, lalu 1, ya, dia kembali ke even.
ya, ini di event ya, karena artinya banyaknya bit 1 itu adalah genap, ini ditolak gitu ya. Kemudian 0 1 1 0 boleh 0 1 kemudian 1 lalu 0 lagi ya, maka tetap di event. 10 10 101 ya. Oke, 1 0 kemudian 1 0 kemudian 1 0 kemudian 1 ya, ini balik ke sini itu sehingga dari mesin ini ya, dari mesin ini akan terlihat gitu ya. Jadi artinya bahwa benar bahwa yang diterima adalah semua string yang bit satunya itu sejumlah ganjil ya. Sementara kalau bit satunya sejumlah genap itu akan ditolak. Jadi seperti ini akan ditolak. Jadi ini adalah mesin otomata untuk mengecek parity ganjil ya. Contohnya seperti ini. Oke, nah finite state automata ya, jadi finite state automata itu berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, maka finite state automata ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni yang deterministic finite state automata atau non deterministic finite state automata. Nah, untuk yang jadi ada dua ya. Oke. Oke, ini sudah. Bentar lagi ini udah maghrib. Ya kita hentikan dulu ya. Jadi kita istirahat dulu, saudara. Silakan ini mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat maghrib. Ya, maka untuk sesi ini kita jeda dulu. Nanti seperti biasa kita masuk lagi, kita mulai lagi jam 18.15. Baik, saya stop dulu share-nya dan kita jeda sejenak. Selamat menunaikan sholat maghrib. Baik, Pak. Baik, kita lanjutkan, saudara, untuk sesi yang ini. Kita tadi sampai pada finite state automata, di mana finite state automata itu berdasarkan pendefinisian kemampuannya untuk merubah state. Ya, maka finite state automata itu dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni deterministic finite state automata dan non deterministic finite state automata. Nah, untuk yang deterministic finite state automata, ini adalah finite automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang diterima. Jadi seperti ini, ya. Jadi ini adalah deterministik, ya. Jadi begitu Q0 misalkan diberi inputan A, ya hanya ke dirinya sendiri, gitu. Kemudian Q0, kemudian diberi inputan B, dia ke Q1, ya, tidak ada yang lain. Q1 diberi inputan A, dia ke dirinya sendiri, kemudian diberi inputan B, dia ke Q2. Nah, Q2 diberi inputan B, dia ke Q2 itu sendiri, kemudian diberi inputan itu ke Q1, ya, sehingga tabel transisinya adalah seperti ini, yakni delta, ya, jadi Q0 diberi inputan A, ya, hanya satu. Jadi artinya hanya satu state, ya. Untuk satu inputan itu dia hanya bergerak ke satu state. Ya, demikian juga Q0 diberi inputan B, dia hanya ke Q1 dan seterusnya. Oke, itu deterministic finite state automata dan tidak ada transisi kosong. Ya, jadi kalau misalkan ada transisi kosong maka dia sudah masuk ke non deterministik. Nah, untuk deterministik finite automata ini. Nah, kapan suatu string input itu dapat diterima oleh
DFA ya, determinate finite state automata ini. Suatu string X itu dapat diterima jika X tadi, ya, jadi string tadi akan membawa start state itu kepada state akhir. Nah, secara formal, jika M adalah suatu finite state automata, maka M, ya, jadi automata ini menerima bahasa L yang kemudian disebut sebagai LM. Jadi LM itu adalah bahasa yang diterima oleh mesin M, ya, merupakan himpunan semua X, jadi sehingga X itu akan membawa start state itu kepada final state. Ini, jadi himpunan semua string yang ini membawa ya start state tadi ini ke final state. Ini intinya itu. Jadi bahasa L. Jadi kita tahu bahwa kalau sudah jadi bahasa itu berarti string-stringnya nanti ada string yang bermakna string yang diterima oleh sebuah mesin. Ini masuk dalam bahasa yang diterima oleh mesin M. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, misalkan ini ya, kita lihat Q0 ini ABB ya, jadi ABB. Maka Q0 ya, ini oleh ABB mulai dari A, kemudian B, kemudian B. Nah, maka dia akan sampai masuk pada Q2 yang merupakan sebuah final state. Nah, karena Q2 final state, maka ini jadi ABB tadi adalah merupakan sebuah string yang diterima atau dia berada dalam bahasa dalam himpunan LM atau bahasa yang diterima oleh mesin. Tetapi kalau misalkan BA, ini kita lihat, ini B, kemudian A, ya, kemudian B, lalu A, ini. Ya, berhentinya di Q1, di mana Q1 bukan final state atau state akhir. Sehingga dengan demikian string BA itu tidak berada dalam LM, ya, tidak berada dalam bahasa yang diterima oleh mesin. Oke, sehingga kalau kita perhatikan ya, secara umum ini kita bisa melihat bahasa yang diterima, string yang diterima oleh mesin ini adalah ya, bisa jadi ke A bintang, oke, jadi sehingga A-nya itu yang pertama itu boleh ada, boleh tidak, atau kalau misalkan ada boleh berapapun, ya, berputar-putar di situ boleh berapapun, tidak masalah. Ini kemudian yang harus ada itu B. Nah, B ini ada. Oke, kalau B ada, lalu berikutnya A ya. A ini juga bintang. Artinya dia boleh ya, berputar-putar itu sebanyak-banyaknya. Tidak ada juga tidak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah B. Nah, oke. Ya, di B. Nah, kemudian berikutnya bisa kemudian dilanjutkan dengan B yang bintang ya. B kemudian B bintang. B. Seperti itu. Jadi boleh berputar-putar di situ banyak-banyaknya. Tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi sehingga di sini sebenarnya intinya adalah ini. B yang kemudian dilanjutkan oleh B. Nah, ini harus ada. Ya, jadi B dilanjutkan oleh B. Oke. Nah, tetapi di sini kemudian ada A juga, maka bisa juga ada kemungkinan berikutnya ditambah. Oke. Sehingga kalau dia ditambah dengan A, ya, dia ditambah dengan A, ya. Oke, mungkin ditambah lagi dengan A bintang, oke, seperti ini. Nah, harus ada B. Nah, ini harus dilanjutkan oleh B. Nah, oke ya, lalu mungkin juga ditambah dengan B bintang yang ya, berputar-putar di situ. Nah, tetapi ini yang kedua, sorry. Ya, ini juga harus bintang. Oke, sehingga yang di dalam kurung ini bintang. Artinya bisa ada, ya,
boleh ada, boleh tidak. Ini jadi yang dalam kurung ini. Jadi kembali lagi sini boleh ada, tapi harus di sini ya. Jadi kalau dia dikembalikan oleh A, ya dia harus dikembalikan oleh B di sini. Ya ini boleh ada, boleh tidak. Ini ya, dan boleh sebanyak-banyaknya juga boleh ya. Jadi muter lagi sini, ke sini, lalu ke sini lagi, tidak apa-apa. Yang ini yang itu tadi. Tapi yang intinya ini B kemudian B. Nah ini B kemudian B ini sudah berada pada bahasa yang diterima di sini. Sehingga secara umum ya kita mau bisa perhatikan stringnya itu bisa bentuk seperti itu yang diterima. Ya jadi artinya dari nah mungkin A ya boleh ada boleh tidak, ya, boleh ada juga boleh sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya terus ya, kemudian dia ke B ya. Kemudian di sini dia juga bisa A string ya, itu A star ya, A star dan star yang bisa di sebanyak-banyak juga, ada juga tidak ada juga tidak apa-apa ya, ada boleh sebanyak-banyak juga. Oke, kemudian lanjut B. Nah, udah. Oke, ini tadi batas limit saya sudah 1 giga per hari ini sudah ada sudah terpenuhi sehingga harus ditanya lagi ini mau lanjut atau tidak. Oke, sehingga saya harus ulang lagi di sini. Bentar. Oke. Ini tadi kita sampai di sini ya, contoh itu yang dicatat. Di sini ini saya mau share, sudah direkod, share lagi. Ya, kita tadi sampai di sini. Ya, ini jadi ini tadi contohnya ya. Jadi bahasa yang diterima itu adalah berada dalam LM. Jadi kita ulang lagi. Mungkin tadi terputus karena maksimal 1 giga sudah terpenuhi. Ya, jadi string ya, bentuk umum string yang diterima ya. Jadi bisa lihat mulai dari A ya, string star ya. A bintang ya, jadi boleh ada boleh tidak ya. Dari 0 ya. Kalau ada pun juga boleh bisa sebanyak-banyaknya, tapi yang penting harus ada dilanjutkan dengan B. Itu, nah dari B kemudian bisa A berputar-putar di situ ya, bintang ya, ini seperti itu. Nah setelah itu lanjut ke B. Lanjut ke B ya, oleh B. Nah kemudian dilanjutkan dengan B yang berputar-putar juga tidak apa-apa ya, bisa berputar bisa enggak ya, bisa ada bisa tidak, atau mungkin bisa dilanjutkan ya, jadi ada ini dilanjutkan dengan A. Oke. Kalau dilanjutkan di A kemudian bisa A yang bintang boleh gitu ya, tapi harus dilanjutkan oleh B nih, supaya diterima ya. Kemudian B berputar-putar juga tidak apa-apa ya, seperti ini. Nah yang dalam kurung ini juga bintang, artinya boleh ada boleh tidak ya. Jadi artinya yang intinya di sini B dengan B itu harus ada, B dan B ya. Jadi B kemudian B. Nah lalu dia mulai mau diputar oleh A ya, kemudian B lagi A, lalu B lagi nggak apa-apa, banyak-banyak juga boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi sudah sampai di sini ya, artinya yang utama B itu yang diterima, sudah diterima, sudah merupakan string yang diterima. Tuh, tapi string lain juga ini yang ada bintang itu boleh ada boleh tidak. Oke, ini contoh ya, jadi dari satu finite state yang deterministik. Nah, ini contoh lain, ini mesin pengecek bit 0 dan 1 ya. Oke, bit 0 dan 1 genap. Tadi kalau tadi kita contohkan untuk yang pengecek ini pengecek parity check
ganjil ya, odd ya yang tadi. Nah, sekarang contoh mesin pengecek bit 0 dan 1 genap ya. Ini. Seperti ini. Ya. Ini adalah tabel transisinya. Kita juga bisa telusuri dari sini. Ini adalah key 0 di sini bertindak sebagai state awal juga sekaligus state akhir ya. Jadi bisa bertindak dari state awal juga sekaligus state akhir. Nah, dari sini maka di situ kalau Q0 diberi inputan 0 dia akan ke Q2, kemudian diberi inputan 1 dia akan ke Q1. Kemudian Q1 diberi inputan 0 dia akan ke Q3 ya. Kemudian Q1 diberi inputan 1 dia akan ke Q0 dan seterusnya seperti itu. Oke, nah kita lihat ini mesin ini akan menerima bit 0 dan 1 itu genap ya. Kalau salah satunya ganjil ya, apakah nolnya atau satunya atau kedua-duanya ganjil maka dia akan ditolak. Jadi yang intinya tidak di sini tidak mengharuskan 0 dulu atau 1 dulu ya, tapi yang penting banyaknya bit 0 atau 1 dalam string itu genap. Ini. Oke, ini coba kita cek. Nah ini. Kita lihat di sini 0011 ya, jadi genap. Kita lihat di situ 0, kemudian 0, kemudian 1, lalu 1. Oke, dia masuk ke final state, diterima. Ya. Jadi kemudian kalau 00 lalu 111, oke 0, kemudian 0, lalu 1, nah dia pergi ke sini, kemudian 1 lagi pergi ke sini, kemudian 1 lagi, nah dia balik lagi ke Q1. Ya, di Q1 itu dia bukan final state, maka dia ditolak. Ya. Atau yang string berikutnya 01010. Nah ini 0 ya, kemudian 1 ya, oke, dia ke sini ke Q3, lalu 0 maka dia ke Q1, kemudian 1 oke, ini ke Q0, kemudian 0 ya ke Q2. Oke, nah Q2 ini bukan merupakan final state maka dia akan ditolak. Nah, jelas di sini stringnya juga nolnya sejumlah ganjil, ya, pasti ditolak. Nah, ini diterima, ya. Jadi yang berikutnya yang keempat 0, kemudian dia 1, lalu 0, ya, kemudian 1 pertama, kemudian 1, lalu 1. Oke, dia masuk ke Q0 yang merupakan sebuah final state, ya, berarti dia diterima. Kemudian berikutnya 0, kemudian 1, lalu 0, kemudian 1, ya, kemudian 0, lalu 1 lagi. Ya, ini juga ditolak. Ya, karena nah ini dua-duanya baik 0 maupun 1 itu banyaknya bitnya adalah genap. Ganjil ya, sehingga ditolak. Ya, kemudian nah ini diterima. Ya, coba 0, kemudian 1, lalu 0, kemudian 1, kemudian 0, lalu 0. Nah ini duanya diterima. Sehingga ya, karena di sini banyaknya bit 0 juga genap, banyaknya bit 1 juga genap. Jadi seperti ini, saudara, sehingga ini adalah sebuah mesin yang sederhana ini untuk membedakan, menetapkan apakah pengecek bit 0 dan 1 itu genap atau tidak. Sehingga string-string yang memiliki bitnya ya, antara 0 dan 1-nya itu keduanya genap ya, berapapun banyaknya, maka akan menjadi string yang diterima. Ya. Anda bisa mencoba, misalkan coba buat suatu string dengan ya, bebas nanti urutannya di sini 1 dan 0-nya banyaknya genap, ya, diterima atau ditolak. Nah, kemudian dibuat lagi ya, sebanyak misalkan panjang itu stringnya dengan misalkan 1 aja, misalkan 0-nya ganjil ya. Nah, itu diterima atau ditolak. Ini bisa dicek nanti di sini ya, sehingga bisa dicari aliran tadi. Karena apa? Kita bisa
dimudahkan dengan adanya deterministik ini. Kemudahannya adalah bahwa sebuah string itu punya punya jalur tunggal, ya. Jadi sebuah string itu punya jalur tunggal. Jadi artinya kalau misalkan seperti ini, katakanlah kalau 00111 ini, maka dia larinya ini, rutenya adalah ini 0, kemudian balik lagi sini 0, kemudian nah ini ke sini ke Q1 1, kemudian 1, lalu 1 lagi. Nah ini. Jadi hanya itu jalurnya, tidak ada yang lain. Ya ini sehingga pada deterministik ini hanya untuk setiap string itu hanya akan mengikuti satu jalur saja, ya, satu rute gitu untuk yang deterministik. Oke, nah sekarang untuk yang non deterministic state automata. Untuk yang non deterministic state automata itu satu input itu dapat menghasilkan lebih dari satu state. Ya, satu input itu bisa menghasilkan lebih dari satu state. Nah, perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input atau kita sebut sebagai transisi kosong atau nanti E-move, ya, jadi E-move atau transisi kosong. Di sini, misalkan kita lihat, ya, Q0, ya, Q0 diberi inputan A, dia bisa ke Q1, oke. Tetapi ada juga inputan A yang membawa Q0 itu ke dirinya sendiri. Ya, sehingga di sini menjadi sebuah himpunan gitu ya. Jadi Q0 diberi inputan A itu bisa ke Q0 sendiri atau ke Q1. Nah, sementara untuk yang Q0 diberi inputan B, ya, diberi inputan B, dia ya hanya ke Q1 aja. Tapi ini himpunan ya. Jadi sehingga state tujuan di dalam tabel transisi dalam non deterministik itu biasanya dilambangkan dengan himpunan, jadi berupa himpunan. Ini karena bisa lebih dari satu nanti. Oke, Q1 diberi inputan A itu akan ke Q1 ini sendiri, kemudian Q1 diberi inputan B juga akan ke Q1. Oke, sesuai dengan ini. Jadi intinya satu aja, satu inputan, satu state, satu inputan menghasilkan lebih dari satu state ini sudah jadi non deterministik. Ya. Oke, contohnya ini. Jadi tabel transisinya kita bisa lihat, ya, Q0, Q1, ya, Q0, Q2, ya. Jadi Q0 diberi inputan A itu bisa ke Q1, tapi bisa juga ke Q0 itu sendiri. Ya. Kemudian dia diberi inputan B, dia bisa ke Q0, ya, diberi inputan B, ya, dia ke Q0 sendiri atau ke Q2. Ya. Kemudian diberi inputan C, dia bisa ke dirinya sendiri atau bisa ke Q3. Ini. Oke, nah sehingga kalau misalkan ini, ya, jadi kita mau ngecek apakah string AABB itu diterima atau ditolak, maka kita lihat sini, dengan AABB. Oke, dari A, kemudian A lagi, lalu B, lalu B. Nah, oh, di jalur ini ternyata berhentinya di Q1 yang bukan final state ya. Final state-nya adalah Q4 ya di sini. Oke, hingga A, kemudian A, lalu B, lalu B lagi ya, tetap di sini di Q1. Atau mungkin lewat jalur lain, boleh. Bisa juga dari Q0 ini ke sini. A, ya, kemudian mutar lagi A, ya, dirinya sendiri, kemudian dia B, nah ini jalur sini B, dari ke Q2, kemudian B, nah ini ke Q4. Oke, berarti string AABB itu diterima. Jadi ini kalau di NFA itu berbeda dengan yang DFA tadi. Kalau untuk NFA ini satu string, ya di NFA itu bisa memiliki
lebih dari satu jalur, ya, lebih dari satu rute. Berbeda dengan di DFA tadi, satu string hanya satu rute, sehingga kita mudah langsung cepat menentukan, oh ini string ini diterima, string ini ditolak, ya, karena hanya satu rutenya. Tapi kalau di NFA, ya, kita harus mencoba semua kemungkinan jalur yang dilalui oleh string tadi. Ya, jadi kalau di NFA, ya, kita harus menyelidiki seluruh jalur, ya, seluruh jalur yang dilalui, yang dimungkinkan dilalui oleh string tadi. Ada satu saja jalur yang dilalui string tadi yang membawa start state kepada final state, maka string tadi akan merupakan string yang diterima. Itu yang di NFA. Ya, jadi pada NFA string itu diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi berakhir di final state. Nah, ini seperti ini juga. Ini adalah NFA juga, ya, karena satu itu diberi inputan A, itu bisa ke dirinya sendiri, bisa ke state 2. Nah, di sini yang menjadi final state-nya adalah state 2. Nah, contohnya misalkan di sini ada string BAA BAB, ya, BAA BAB. BAA BAB mungkin, nah ini karena di sini ada satu transisi atau satu busur, ya, keluar kemudian masuk lagi ke satu yang kemudian ini ada inputan AB-nya, maka bisa muter-muter di sini, ya, jadi B, kemudian lanjutkan lagi A, lanjutkan lagi A, lanjutkan B, lanjutkan A, lanjutkan B. Nah ini, jadi sehingga ini, ya, jadi dari B, ya, kemudian lanjutkan A ke 1, kemudian lanjutkan A terus, ya. Kalau ini, ya, tidak sampai ke final state. Tapi bisa juga yang ini, ya, B dulu, ya, berputar di situ, ya, jadi B dulu di sini, ya, kemudian lalu A, nah ini, ya, oke, dia A masuk ke 2, ya, ini, kemudian A lagi dia masuk ke state 2, boleh, itu, ya, kemudian B, ya, ditambah B, nah, B dia ke state 3, oke, ini yang ini, B ke state 3, lalu setelah itu A, ya, A kembali lagi ke 2, kemudian B, nah ini kembali ke state 3. Nah, terakhirnya adalah state 3. State 3 itu bukan final state, ya, sehingga yang ini jalurnya belum menghasilkan final, ya. Atau juga bisa mungkin yang lain, jalur yang lain, jadi dari B, ya, dia berputar di sini dengan B, ya, berputar di situ, kemudian A itu dia ke 2, ya, ini A, kemudian A lagi, nah ini ada putaran di sini, ya, tetap kedua A, kemudian ya, B, nah B dia kembali ke sini, nah, lewat jalur ini, B lagi, kemudian ya, ke 1, lalu A lagi, ya, A, nah ini kedua lagi, ya, kemudian bisa B kembali lagi ke sini, atau B juga bisa ke sini, nah ini ketiga. Oke, atau mungkin ini bisa B, ya, jadi putaran mutar di sini, kemudian A itu dia kedua, kemudian A lagi mutar di sini di 2, kemudian B dia ke 3, kemudian ada A, ya, nah ini A di sini juga ada, ya, hanya ke 3 saja, ya, kemudian B, nah ini juga tetap di sini juga, ya, sehingga nah, itu semua adalah semua kemungkinan jalur yang ditempuh oleh string BAA BAB, ya, sehingga nggak ada satupun yang semua kemungkinan jalur yang masuk terakhirnya itu berhenti di final state, ya. Maka dengan demikian string BAA BAB itu adalah string yang ditolak. Oke, ya, kemudian berikutnya coba string A B A B A, nah ini A B A B A. Oke. Nah, pertama bisa ini, ya. Kemungkinan pertama ini muter tadi, ya, seperti tadi A B A B A, ya. Akhirnya hanya ini muter-muter di satu aja. Ya, ini tentu saja ini tidak menghasilkan
final state. Ya. Tetapi bisa jadi ya dia dari sini A, ya, A itu ke sini dulu, ya kedua, ya, kemudian B kembali ke sini, B, kemudian A dia kembali ke sini, ya, kemudian B dia kembali ke sini, lalu A, nah ini, ya, dia kedua, final state. Ya, atau bisa juga, ya ini, bisa juga ke A itu ke sini, oke, kemudian B, nah dia ke sini, lalu A lagi dia balik ke sini, atau ke B, ya, kemudian A, ini, nah, terakhir ke ini kedua, oke. Nah, maka satu aja jalur yang ditempuh oleh string A B A B A dan berakhir di final state, ini dua di sini state 2, maka string A B A B A itu adalah string yang diterima. Itu ya. Jadi itu intinya. Jadi pokoknya ada satu saja. Jadi karena banyak kemungkinan ya. Nah, ini akhirnya kalau di non deterministic finite automata itu harus kita selidiki semua ya. Harus kita selidiki semua sehingga ya, kalau dari semua kemungkinan jalur ya, kemungkinan transisi itu tidak berakhir tidak ada yang berakhir di final state, maka string itu ditolak. Tapi kalau ada satu saja jalurnya yang masuk ke final state, maka dia akan diterima. Gitu. Nah, kemudian di dalam NFA itu juga ada transisi kosong tadi ya. Jadi boleh ada transisi kosong, artinya ada loncatan. Seperti tadi di contohnya di model automata dari vending machine tadi, ini ada yang loncat ya. Jadi pokoknya setelah harga 4 tercapai dia loncat ke return ya. Kemudian harga 5 tercapai mencapai pokoknya lebih dari 4 dia akan loncat ke return ya, kembalian. Nah, transisi kosong itu disimbolkan oleh ini epsilon ya. Ini jadi E movement epsilon. Simbol epsilon berarti tanpa inputan atau disebut transisi kosong ya, terjadi perubahan state secara spontan ya. Jadi tidak perlu lagi ada inputan, dia langsung loncat ke state berikutnya. Nah, ini contoh dari E movement ya, epsilon movement pada NFA ya, E move itu. Nah, di sini sehingga kalau inputan seperti ini satu diberi inputan A, dia bisa ke dirinya sendiri ya, satu. Kemudian diberi inputan B, dia ke dirinya sendiri juga ya. Kemudian diberi inputan epsilon, bukan inputan ya, jadi dengan epsilon ya dia kedua. Artinya bahwa satu ini tanpa inputan bisa langsung loncat kedua. Begitu ya ini. Kalau yang lainnya harus ada inputan baru dia bergerak. Kemudian lagi ada 3 ya, 3 juga demikian. State 3, nah ini ada inputan ada dari A ya, diberi inputan A dia bisa kedua, tapi juga bisa langsung loncat ya tanpa ada inputan itu. Ya ini terjadi pada NFA. Ya. Nah, ini contoh string dalam inputan E movement. Ya, ini mana yang diterima ya. Coba ini untuk yang string ABAB, oke, ABAB. Tadi final state-nya ada di 3 ya. ABAB, mana yang mencapai AB ya. Mencapai state 3 ya. Misalkan ABAB. Ya, ini ABAB tadi seperti tadi ya, berputar-putar di sini juga tetap punya ABAB. Atau juga bisa langsung satu ini langsung loncat kedua. Ya, satu langsung loncat kedua ya. Kemudian dia diberi inputan A ya, lalu tetap di 2. Kemudian diberi inputan B, dia lari ke 3. Kemudian dari 3 diberi inputan diberi inputan A, dia kembali lagi ke 2. Kemudian diberi inputan B, dia akan masuk ke sini. Ya, ini ke 3. Jadi ada di final state. Oke, nah
Nah, jadi dari 1 dia loncat ke 2, kemudian mulai dengan A, ya ini A, kemudian B, ya, kemudian A lagi di sini, ya, atau bisa langsung loncat, ya, kemudian ya, kalau loncat dia akan ke B juga itu, ya. Jadi kita ulangi coba. Jadi dari 1 dia bisa loncat ke 2, epsilon, dari 2 kemudian dia ada A, ya, berputar di 2, kemudian dari 2B berarti dia ke sini ke 3, kemudian diberi inputan A lagi, dia kembali lagi ke 2, gitu ya, kemudian ada inputan lagi ini. Nah, dia terakhir ke 3, ya, berarti dengan demikian string ABAB adalah string yang diterima, ya ini. Nah, sekarang kalau misalkan AABA, ya, jadi AABA kita lihat bisa berputar-putar di sini AABA, ini bisa di sini, atau langsung dari sini 1 itu loncat, nah loncat ke sini 2, oke, kemudian A, ya, terus kemudian A lagi, ya, kedua, lalu B, ya, B lagi sini, ya, kemudian A, nah, dia kembali lagi sini, ya, kembali lagi sini, ya, ini tidak bukan merupakan final state, ya, sehingga ini bukan. Lagi ada yang lain, ya, dari 3 ini bisa loncat ke sini, ya, lalu tetap tadi A-nya itu akan berputar di sini, ya, sehingga dengan demikian untuk semua rute, semua jalur yang ditempuh oleh AABA, semua kemungkinan itu tidak ada satupun yang menghasilkan berhenti di final state, ya. Tidak ada satupun yang berhenti di final state, ya, sehingga dengan demikian string AABA itu ditolak. Ya, jadi kalau misalkan ada movement, jadi sudah langsung, jadi dari A itu kalau A diberikan inputan A atau B, dia hanya berputar di dia sendiri. Nah, tapi kemudian kalau dia bisa bergerak ke state lain, nah itu kalau dengan menggunakan egg movement. Jadi ini harus ada egg movement, ya, jadi loncatan, ya, diloncat, kemudian dia bisa memulai dengan yang tadi AABA tadi. ABA atau ABAB. Di sini menunjukkan bahwa dari semua salah satu kemungkinan rute untuk ABAB itu akan membawa start state itu kepada final state. Tetapi di sini untuk yang ABA itu tidak ada satupun yang berakhirnya di final state. Ya, ini contoh. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat perbedaan inti dari deterministic finite automata dengan non-deterministic finite automata. Untuk yang DFA, finite deterministic, itu satu transisi dari satu state ke state lain itu transisi tunggal. Jadi artinya hanya satu state diberi satu inputan, hanya larinya ke satu state, ya, tunggal. Kemudian tidak ada transisi kosong, lalu string yang diterima jika berakhir di final state. Nah, sementara untuk yang non-deterministic, ya, NFA, itu multi transisi dari satu state ke state yang lainnya. Jadi dengan satu inputan dia bisa bergerak ke lebih dari satu state. Kemudian boleh ada transisi kosong untuk NFA. Lalu string yang diterima oleh NFA itu adalah jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi itu berakhir pada sebuah final state. Itu, ya. Jadi bisa membedakan, ya. Oke, nah kalau kita sudah punya deterministic finite automata, maka kita bisa menyederhanakan, ya, DFA tadi. Nah, penyederhanaan DFA itu untuk mereduksi, ya, jumlah state. Jadi mereduksi jumlah state, ya, jadi karena mungkin dari 5 menjadi 3 itu lebih cepat, lebih efisien begitu, ya. Jadi algoritma yang dibangun nanti
bisa lebih efisien. Ini, oke, jadi seperti yang ini juga sudah kita Anda pelajari Anda dapatkan waktu matematika dasar. Ya, ini kalau kita sudah sampai pada DFA, itu pertama kita bisa membuat kombinasi keseluruhan kemungkinan pasangan state gitu ya. Ini. Nah, state yang berpasangan dengan final state itu adalah merupakan state yang distinguish ya, atau bisa dibedakan sehingga mereka tidak bisa disatukan. Kemudian untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, kemudian yang satu mencapai final, yang lainnya tidak mencapai final, maka itu adalah state yang distinguish atau dapat dibedakan sehingga tidak dapat disatukan. Tetapi kalau ada pasangan state yang dengan input yang sama, lalu sama-sama mencapai final state, maka keduanya indistinguish, ya, tidak dapat dibedakan. Kemudian pasangan state yang indistinguish itu dapat disatukan, ya, menjadi satu state, sementara state yang tidak dapat dicapai dari start state itu bisa dihapus, ya, jadi tidak bisa dihapuskan. Ini hapus state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Ini contohnya, ya, jadi kita bisa lihat, ya, sehingga nanti Q1, Q2, Q3 ini bisa disatukan, ya, karena mereka sama-sama mendapatkan inputan satu, larinya ke final state semua, ya, sehingga bisa disatukan. Sehingga terakhir kita bisa mendapatkan ini, ya, jadi bentuk dari finite state automata yang disederhanakan. Ya. Dan ini algoritma penyederhanaan ini bisa kita lakukan apabila finite state yang kita hadapi adalah finite state yang deterministik. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Jadi kalau sudah deterministik seperti ini. Nah, jadi hanya DFA yang bisa kita reduksi, ya bisa kita sederhanakan. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita masih punya NFA, katakanlah itu, punya non-deterministic automata, ya berarti untuk bisa disederhanakan ya harus ditransfer dulu, ya, jadi dikonversi dulu ke dalam DFA. Ya. DFA, setelah DFA baru nanti akan bisa disederhanakan, ada kemungkinan bisa disederhanakan. Gitu. Nah, oke. Saya kira itu untuk pembahasan mengenai finite state automata. Ya, sekali lagi, finite state automata itu memiliki dua tipe, yakni tipe yang deterministik dan non-deterministik. Ya, jadi perbedaannya sudah kita pelajari. Gitu ya. Nah, pekan depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai tadi. Jadi kalau misalkan yang ini tadi kan yang bisa disederhanakan itu adalah yang deterministik, gitu ya. Tapi kalau yang non itu belum bisa disederhanakan, sehingga kalau masih non deterministik ya maka harus dikonversi dulu ke dalam deterministik. Ya. Sehingga pekan depan akan kita bahas tentang bagaimana caranya mengkonversikan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu deterministik finite automata DFA dari NFA. Ya. Jadi kalau misalkan ada NFA, bagaimana caranya membuat suatu DFA yang ekivalen, ya. Jadi ekivalen di sini artinya kedua mesin itu menerima bahasa yang sama, gitu, ekivalen. Jadi nanti kita bisa cek string-stringnya yang kalau misalkan suatu string diterima oleh si mesin A, maka string tadi juga akan diterima oleh mesin B. Suatu string ditolak oleh mesin A, maka string itu juga akan ditolak oleh mesin B. Begitu. Ini sehingga dengan demikian dua mesin tadi adalah mesin yang ekivalen. Ya, sehingga pekan depan akan kita pelajari dan kita bahas tentang bagaimana kita mengekivalenkan atau mengkonversi sebuah NFA menjadi sebuah DFA. Oke, nah. Tetapi yang NFA yang bisa dikonversikan langsung ke DFA itu adalah NFA yang langsung tadi nggak ada loncatan, ya. Jadi NFA yang nggak punya loncatan itu artinya nggak punya e-move, nggak punya transisi kosong, itu bisa dikonversikan langsung ke DFA. Tetapi
Kalau misalkan masih punya transisi kosong, ya punya e-move, ya berarti harus kita konversi dulu ke dalam NFA yang tanpa e-move. Ya, sehingga dua hal itu yang nanti akan kita bahas pada pertemuan yang datang, yakni mengkonversi sebuah NFA menjadi DFA, ya. Oke, itu khususnya untuk NFA yang tidak ada e-move-nya. Nah, tetapi kalau ada NFA yang masih punya e-move, itu kita konversi ke dalam NFA yang tanpa e-move. Begitu, mungkin dari sini ada sesuatu yang perlu dibahas, silakan. Mau tanya, Pak? Izin tanya, Pak. Fikri, silakan. Tadi itu kan ada Q1, 2, 3. Itu cara kerjanya Q1, 2, 3 bisa jadi satu itu kenapa, Pak? Oh, ini kan sudah kita ini ya yang kita, jadi itu tadi adalah bisa disatukan karena mereka indistinguishable. Jadi artinya tidak dapat dibedakan. Oke, ini. Jadi di sini kita. Oke. Ya, sesuai dengan tata aturan kita di dalam menyederhanakan tadi ya. Nah ini, jadi kalau kita sudah punya DFA, ya ini baru bisa disederhanakan. Penyederhanaan yang dimaksud adalah jumlah state-nya itu direduksi. Ya, jadi mungkin jumlah state-nya kebanyakan ya. Kalau kebanyakan berarti ada dong yang bisa dikurangi gitu ya. Jadi ya, tapi kalau misalkan sehingga ini ketentuannya ya. Jadi state yang bisa disatukan adalah state yang indistinguished. Ya, state yang indistinguished, yang state yang tidak dapat dibedakan. Ya, state indistinguished berarti state yang dapat dibedakan. Ya ini. Oke, kalau yang distinguished ini jadi misalkan state yang berpasangan dengan final state itu distinguished, itu dapat dibedakan ya. Dapat dibedakan, kalau dapat dibedakan ya berarti dia harus menjadi state yang masih terpisah, dia nggak bisa disatukan. Sementara kalau yang state yang indistinguishable itu adalah state yang tidak dapat dibedakan ya. Kalau tidak dapat dibedakan ya berarti bisa disatukan. Jadi artinya ini, jadi ketentuannya ini. Kalau ada pasangan state yang satunya itu bergerak diberi inputan yang sama, satunya bergerak ke final, satunya tidak, maka dia adalah distinguished ya, dapat dibedakan. Sementara kalau ada pasangan state yang inputan sama ya, mencapai sama-sama final state, maka keduanya indistinguished. Yang indistinguished ini yang bisa disatukan ya. Ini ya, seperti ini. Jadi artinya kalau kita punya finite state seperti ini, deterministic finite state automata seperti ini, maka kita bisa ini pertama ini kita harus daftar semua kemungkinan pasangan ya. Di Q0 dengan Q1, Q0 dengan Q2, Q0 dengan Q3, Q0 dengan Q4 sudah selesai habis. Lalu Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, Q1 dengan Q4 selesai habis. Q2 dengan Q3, Q2 dengan Q4, Q3 dengan Q4. Ya, ini ya. Jadi Q0 dengan Q1 ya, Q0 dengan Q1. Nah, Q1 itu diberi inputan 1 ke final, tapi Q0 diberi inputan 1 tidak ke final. Maka ini mereka distinguished ya, dapat dibedakan. Kemudian Q0 dengan Q2 juga sama, distinguished, Q0 dengan Q3 juga distinguished. Oke. Nah, Q0 dengan Q4, nah tadi ya, kalau suatu state berpasangan dengan final state, maka mereka akan distinguished ya. Kemudian Q1 dengan Q2, nah ini Q1 dengan Q2. Nah, sama-sama ada satu inputan, mereka jadi inputan 1 dia sama-sama ke final state. Nah, ini juga ke final state, itu Q3 juga final state, sehingga pasangan Q1, Q2, Q1, Q3, dan Q2, Q3 ini adalah pasangan yang bisa diterima, sehingga keseluruhan ini bisa disatukan. Begitu ya, Q1, Q2, Q3 bisa disatukan. Ini dengan menjadi deterministic finite automata yang baru. Ya, jadi sehingga dari Q0 ya, mendapatkan 0, nah itu ke Q1. Nah, ini kan bagian dari Q1, Q2, Q3 tadi. Diberi inputan 1, dia ke Q3. Nah, berarti
dia bagian dari Q1, Q2, Q3 tadi juga akhirnya ke sini. Kemudian Q1, 2, 3 itu kalau diberi inputan 0, ya Q1 diberi inputan 0 ke Q2, Q2 diberi inputan 0 ke Q1, ya, Q3 diberi ke Q2, sehingga akhirnya kalau diberikan busur dengan inputan 0, maka dia bergeraknya ke dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau diberikan inputan 1, mereka sama-sama ke final state, ya, dengan di final state seperti ini. Ya, jadi mereka bisa disatukan seperti ini karena mereka indistinguished. Tadi artinya bahwa state tersebut itu tidak dapat dibedakan, ya. Jadi tidak dapat dibedakan. Kalau tidak dapat dibedakan kan berarti sama. Ya. Jadi kedudukannya itu sama, itu seperti itu. Sehingga DFA yang ini bisa kita sederhanakan menjadi ini. Yang tadinya ada 5 state, ya tinggal ada 3 state. Begitu. Mungkin apa sudah menjawab atau belum? Ya. Sudah, Pak. Oke, jadi itu yang waktu di matematika dasar itu yang kita bahas ya. Jadi sekilas itu ya tentang menyederhanakan itu. Nah, tapi ternyata kalau misalkan di mata kuliah ini akan lebih kompleks lagi karena ada NFA. Ya, NFA kalau belum jadi DFA ya berarti tidak bisa disederhanakan ya. Maka untuk bisa disederhanakan ya NFA-nya harus dikonversi dulu ke DFA. Pekan depan akan kita bahas itu NFA yang bisa disatukan, dikonversikan ke dalam DFA. Kemudian NFA pun yang bisa langsung dikonversikan ke DFA itu hanyalah NFA yang tanpa EMOVE. Gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan masih ada EMOVE-nya atau transisi kosongnya, maka harus dikonversi dulu juga ke NFA yang ada tanpa transisi kosong. Begitu. Oke, mungkin ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Sohibun. Ini saya yang inputan tadi, Pak, yang ada e-movement-nya kan itu ABAB terus AABA. Nah, itu inputannya kan tergantung user ya, Pak. Itu semisal tujuannya sudah nyampe final state tuh berarti inputannya sudah berhenti berarti. Iya, jadi ini yang ya. Jadi kalau misalkan untuk yang deterministik itu kan satu string itu hanya punya satu rute ya. Itu. Sehingga kalau satu rute dari satu string tadi ini tidak bisa membawa start state ya, state awal kepada state akhir, maka string tadi tidak diterima. Tapi kalau bisa membawa dari state awal ke state akhir string itu, maka ini sudah akan menjadi string yang diterima. Jadi kalau untuk yang deterministik finite state automata DFA itu, maka kita cukup mudah untuk mengontrol, cukup mudah untuk ngecek. Ya. Jadi artinya kalau string tadi, karena jalur yang dilalui sebuah string hanya satu tunggal, ya maka kalau terakhir tidak sampai pada final ya sudah stop, ya tidak maka ditolak. Tapi kalau sudah sampai pada final maka dia akan diterima. Nah berbeda dengan yang NFA non deterministic finite automata. Karena apa? Karena satu string itu bisa rutenya macam-macam. Tadi sudah kita demonstrasikan tadi. Satu string itu bisa muter aja di state awal. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin bisa dia bergerak. Ini. Nah, sehingga dengan demikian karena satu string itu bisa memiliki lebih dari satu rute, ya, maka semua kemungkinan rutenya harus kita selidiki. Ya, harus kita selidiki. Nah, ada satu rute saja yang membawa state awal ke state akhir, maka kita bisa mengatakan bahwa string itu diterima. Demikian juga untuk yang tadi yang loncatan tadi ya, e-move ya. Jadi ada loncatan tanpa inputan dia. Nah, kalau tanpa inputan dia bisa loncat, nah itu ini. Jadi contohnya coba ini saya. Oke, di sini ya. Nah, kita ulang lagi tadi di sini ya ini.
Nah ini, kalau ini kan ada e-move di sini, jadi artinya satu itu bisa loncat. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada A, B, A, B, ya ini, ya memang kalau misalkan hanya A, B, A, B, ya, karena tidak ada busur keluar dari satu eh, yang diberi inputan A atau B yang pindah ke state lain, ya. Karena di sini kalau diberi inputan A, B, A, B, ini busurnya ke sini aja. Diberi inputan A yang ke sini aja, ya, kembali ke satu. Diberi inputan B, ya, kembali lagi ke satu. Ini. Seperti itu. Ya, sehingga kalau misalkan A, B, A, B, ya, itu enggak ada. Kan, padahal ini bukan final, finalnya nanti di 3. Nah, kalau hanya itu saja, ya berarti tidak bisa jadi tidak diterima. Tetapi, nah ini untungnya ada emu, gitu ya, ada emu sehingga AB tadi, ya itu kita bisa langsung loncat dulu dari 1 ke 2, oke, ya, loncat dulu dari 1 ke 2, ya, baru A-nya dimulai, ya, dari 2 ke 2, kemudian B dari 2 ke 3, ya, kemudian A lagi dari 3 ke 2, lalu B dari 2 ke 3. Sudah berhenti di sini. Ya, jadi pakai ini. Dari 1 meloncat, kedua, ya dari 2 baru dimulai, ya string itu tadi A, ya, kemudian B, kemudian A, kemudian B, gitu. Ya, kembali ke sini. Nah, berbeda kalau misalkan A, B, A tadi ya, yang A, B, A, semua kemungkinan kita pakai ini ya. Jadi kalau hanya A, B di sini aja, ya. Jadi kalau hanya muter-muter situ aja, kalau pakai langsung A, B dari 1, ya. Tetapi supaya tidak muter-muter di sini, maka kemudian ada epsilon. Ya. Jadi dia loncat dulu, loncat kedua. Oke, dia loncat kedua, baru dimulai A, ya. Kemudian A lagi, ya. Kalau A lagi dia ke 2 lagi. Lalu B ke sini, lalu A, ya sini. Oke, berarti dia ke 2 yang bukan final state ya. Berarti atau lagi yang lainnya bisa jadi kemungkinan epsilon ya, atau dari loncat dari sini dari A ya dulu ini lalu epsilon. Oke. Kemudian A ya 2. Kemudian nah kalau B ya dia sini gitu. Ya. Kemudian A lagi dan balik lagi sini. Ya, karena terakhirnya A ya, balik lagi sini. Atau ini jalur ini. Oke, muter-muter dulu ke 1 lalu epsilon A. Nah, ini sudah selesai di situ ya ini A atau mungkin di A muter-muter di sini A lagi muter-muter di sini B bisa juga kemudian nah ini A lagi ya lalu nah ini baru meloncat ya sudah meloncatannya ke kedua yang bukan final state ya tadi yang ini jalur yang ini A muter-muter di situ A B A lalu dia loncat nah loncatnya ke kedua atau dari sini A B ya jadi muter di sini A B nah baru dia loncat kedua ya kemudian A lagi ya dia tetap di 2 ini jadi A B kemudian epsilon loncat ya kemudian A ya dia ke 2 ini sehingga dari ke semua kemungkinan jalur yang dilalui oleh string AABA ini tidak ada satupun yang berhenti di final state 3 ini. Ya, tapi yang tadi ABAB itu salah satunya, ini salah satunya tadi yang ini jalur ini berhenti di 3. Ya, jadi yang kanan ini adalah untuk menunjukkan struktur jalur ya yang ditempuh oleh ABAB. Ya, ini yang ditempuh oleh ABA ya, seperti ini. Oke ya, ini. Jadi artinya karena kalau misalkan kalau ada e-move itu sudah langsung dipakai langsung loncat aja. Kalau misalkan kalau nggak loncat, kalau nggak ada e-move ya, maka apapun ya, AB atau BA atau apa yang lain ya,
tidak akan pernah ada string yang diterima. Mengapa? Ya, karena kalau AB saja, ya, ini putarannya hanya di sini sudah, ya nggak akan bergerak ini. Nah, untung ada emove, ya, sehingga kalau ada emove, ya satu ini bisa meloncat ke sini lalu memulai dengan tadi ya, AB, atau dia muter-muter di sini lalu loncat di sini. Ya, tetapi kalau misalkan B lalu A lalu ditutup oleh B, maka dia akan bergerak ke situ, ya, jadi akan masuk ke sini. Jadi seperti ini ditutup oleh B, maka dia akan sampai ke final state. Tetapi ini kalau diputar di A, maka yang terakhir ini di sini. Ya, terakhirnya di sini. Ya, terakhirnya ternyata yang jadi terakhir itu kedua. Ya, umumnya ya, kebanyakan mereka terakhirnya di 2. Nggak ada yang terakhir 3. Ya, di 3 dia akan berputar seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang berhenti di 2. Ya. Tidak ada yang berhenti di final state. Ya, seperti ini, sehingga ABA itu merupakan string. Jadi karena tidak ada satupun jalur, tidak ada satupun rute yang ditempuh oleh ABA yang berhenti di 3. Ya, tetapi kalau yang AB tadi ada satu berhenti di 3, sehingga string AB itu adalah string yang diterima. Mungkin ini sudah menjawab atau belum? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, iya. Jadi itu ya. Jadi yang penting kita ikuti jalur dari automatanya ya. Jadi ya, string ini terima nggak? Kita lihat dari mulai dari state awal ada nggak jalur yang hanya saja kalau misalkan untuk yang NFA itu kita harus merinci semua kemungkinan jalurnya. Ya, merinci semua kemungkinan jalurnya, ada nggak yang masuk di situ. Ya, kalau di FA itu sudah hanya satu jalur aja, sudah. Begitu satu itu nggak sampai ke final state, ya sudah berarti ditolak. Ada lagi? Silakan. Baik, saudara, kalau tidak ada, maka terima kasih atas perhatiannya. Pekan depan sekali lagi kita akan bahas mengenai itu, ya, konversi dari NFA ke TFA atau konversi dari NFA dengan emove ke NFA tanpa emove. Untuk malam hari ini saya cukupkan sekian materinya, pembahasan kita, dan rekaman ini nanti akan kita share di YouTube sehingga Anda bisa mungkin mengulang lagi tentang penjelasan kita pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan.